Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kebetulan di part kelima kita telah mengupas tentang drag option. Kali ini saya akan membagikan kembali fitur dasar dari Excel bagi pemula. Ya, langsung aja, kali ini kita akan membahas tema tentang copy paste. Kalau umumnya orang-orang Indonesia itu bilangnya copy paste atau salin dan tempel ya, bahasa Indonesianya itu. Ya, kita langsung aja ke materi. Di sini saya punya data yang udah saya siapkan. Saya zoom aja biar agak gede ya. Ya, teman-teman semuanya, di sini terlihat saya udah punya satu tabel. Di sini kita punya satu tabel untuk kita otak-atik kali ini ya. Langsung saja. Untuk menerapkan copy paste di sini, kita cukup mengklik sel yang ingin kita copy. Kita pilih, kemudian klik kanan, copy ya. Atau dengan menekan Ctrl C di keyboard. Oke. Kemudian kita arahkan ke sel yang akan kita pasang atau ingin di paste ya. Klik kanan, paste. Ya, di sini terlihat banyak sekali hashtag ya. Hal ini berarti lebar dari kolom ini tidak mencukupi untuk panjang karakter yang ada pada sel value. Caranya bisa digeser seperti ini untuk melihatnya ya. Atau dengan cara yang kedua, kita pilih di sini perbatasan antara G dan H ya. Nanti kursor akan berubah seperti ini ya. Di bagian ini tinggal di double klik atau klik 2 kali ya, secepat yang kamu bisa. Nah, seperti itu. Apa perbedaannya? Kalau kita pakai drag seperti ini jaraknya jauh ya. Jadi kita bebas mau mengatur selebar apa. Sedangkan kalau pakai double klik, dia akan mengatur lebar kolom ini ngepres banget ya, pas-pasan, jadi tepat untuk karakter yang menjadi cell value ya. Oke, itu tambahan ya. Kemudian ada teknik kedua, yaitu dengan klik kanan copy atau Ctrl C ya tadi ya. Klik di sel tempat tujuan, bisa kita tekan Ctrl V ya, Ctrl V victory ya, atau dengan tombol enter saja bisa ya. Satu lagi yang akan saya sisipkan pada materi ini adalah, bisa teman-teman lihat di sini, ini nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 3. Nah, ini kebalik nih. Caranya memperbaiki ini, pertama kita copy, paste di sini, numpang dulu ya. Kemudian copy 3 ini, paste di sini. Copy lagi yang ini, yang 4, paste di sini. Ya. Bisa kan? Udah benar. Cuma ini terlalu ribet. Ya gak? Pengen gak kalau saya kasih yang lebih simple? Oke, kita undo dulu. Nah, seperti ini. Oh, agak kelebihan ya undo-nya ya. Nggak apa-apa lah, ini cuman ini yang hilang. Nah, kita pengen 4 berada di sini dan 3 naik ke atas ya. Caranya sangat gampang. Silakan dipilih mau 3 atau 4 terserah ya. Di sini saya ambil yang 4. Silakan diarahkan mouse ke garis ini ya, atau di sini. Pokoknya dia sampai muncul kursornya tanda plus warna hitam dan ada arah panah ya. Nah, setelah itu jangan diklik dulu ya. Sebelum klik, tahan dulu tombol shift di keyboard ya. Ya, ini saya sudah tekan shift, kemudian kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, 4 sudah berada di bawah 3. Sama halnya jika teman-teman ingin memilih yang bawah, memilih yang ini misalnya, tinggal ditarik ke atas ya, seperti itu ya. Itu tambahan saja, tips sederhana tapi sangat efektif ya untuk menghemat waktu.
dibandingkan dengan cara yang tadi ribet ya. Oke, kita lanjut ke bagian copy paste. Saya kosongkan dulu ini biar enggak mengganggu ya. Kita akan kupas tuntas tentang copy paste milik Excel. Saya di sini tidak akan mengkondisikan tentang studi kasus, tapi langsung menjelaskan tentang fitur copy paste. Anggap di sini saya copy dulu. Klik kanan. Nah, di sini paste ya. Paste option itu ada muncul di sini, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Itu bisa teman-teman lihat secara langsung. Kalau diklik yang ini apa yang terjadi, diklik yang ini apa yang terjadi, dan seterusnya ya. Oke, di sini kita coba yang pertama dulu. Ini hasilnya. Kalau yang ini maksudnya adalah kita mengcopy isi, format, dan seluruh settingan dari tabel ini ke sini. Dengan kata sederhananya itu copy 100% ya. Nggak ada sama sekali yang diubah atau disetting. Cukup hanya copy ya. Saya rasa cukup jelas tentang copy yang satu itu. Kemudian kita copy lagi. Kita lihat hasil yang kedua. Misalnya saya taruh di sini ya. Coba ya di sampingnya ya. Nah, 1 2 3. Ups, apa yang terjadi? Di sini terlihat data tercopy ya. Tercopy dengan baik. Tapi bedakan di sini. Format cell ya, tidak terpaste di tempat tujuannya ya. Bisa dilihat di sini hanya isinya saja yang di copy dan paste. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Ini namanya paste value ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu paste value atau tempel isi gitu. Bahasa Indonesia tempel isinya doang. Jadi formatnya enggak. Lanjut lagi, kita copy. Kita bahas dulu satu persatu ini, nanti baru kita kupas tuntas ya. Saya timpa aja ini. Efek. Ya. Enggak kelihatan bedanya. Untuk teman-teman ketahui, kalau yang statusnya efek ini ada tulisannya itu formula ya. Jadi dia itu hanya mempaste rumus. Cuman karena di sini di tabel ini tidak ada rumus, maka yang di paste adalah nilai sebenarnya ya, cell value yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan mirip lah dengan paste value tadi yang kedua ya. Nanti kita kupas lagi lebih lengkap. Kita lanjut aja dulu. Copy lagi. Sekarang kita mau paste apa ini? Paste transpose ya. Karena di sini nggak muat, saya coba paste di bawah sini aja. Paste transpose ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat apa hasilnya. Yang tadinya ini melintang, ini jadi menurun ya. Jadi kepala tabel itu jadinya di sebelah kiri, isinya di sini ya. Jadi ini nomor urut 1, namanya ke bawah gitu kan. Kalau yang ini kan nomor 1 namanya ke kanan. Itu transpose ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita copy lagi. Nah, di sini ada paste apa lagi nih? Paste formatting ya. Di situ ada paste formatting. Oke. Nah, kelihatan nggak bedanya? Ya enggak. Kenapa? Karena isinya cell value-nya ini sama dengan cell value yang ini. Sebenarnya apa sih tadi fungsinya itu? Dia mengcopy hanya format ya, format Excel-nya. Tapi tidak dengan isinya ini. Sebagai contoh ya. Misalnya ini saya ganti dengan hari aja ya, Rabu. Ini sekalian menambahkan tentang drag ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya.
Ini salah satu fungsi drag option. Jadi ketika Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia menyesuaikan. Kayak kita bikin nomor ini di video yang kemarin. Semoga teman-teman ingat. Bagi yang belum, silakan back dulu ke video sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita tulis misalnya formatnya aja, kita pisahin ya. Kita ketik formatnya di sini general. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman lihat di sini beda ya dengan yang ini. Di sini Rabu, Kamis, Jumat, di sini nomor 1 2 3. Kemudian di sini ada RP-nya ya. Karena di sini dia berbentuk currency atau mata uang. Sedangkan di sini berbentuk general ya, teks biasa, ketikan biasa ya. Nah, ketika kita copy ini, kemudian kita paste ya. Lihat bedanya? Di sini sudah ada RP. Karena di sini formatnya adalah currency, sedangkan yang di sini sebelumnya kan bukan currency. Ya kan? Bukan ini kan? Tapi karena formatnya yang kita ambil, jadi dia langsung mengubah format yang ada ini sesuai dengan sumbernya ya. Mungkin teman-teman rada bingung kalau angkanya sama, nggak terlalu signifikan perubahannya. Oke, saya ubah. Misalnya di sini 3 ya. Anggaplah 3. Nah, di sini 3. Jika semua nggak enak ya kan? Saya gunakan rumus. Rumus ini jangan terlalu dipikirkan karena nanti akan kita bahas. Cuma saya memperlihatkan sepintas supaya teman-teman mulai terbiasa dengan formula ya. Di sini kita ketik aja random, range between, oke, 1000 sampai dengan 5000. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Ini maksudnya adalah mengacak angka. Ya, saya kan capek mau ngetik satu-satu ya kan. Mengacak angka dari 1000 sampai 5000. Oke, tinggal enter. Saya tinggal tarik. Dia mengacak sendiri. Nah, seperti itu ya. Masalahnya di sini. Nah, di sini juga berkaitan dengan paste value ya. Paste value yang tadi ya. Copy, coba kita lihat. Nah, ini paste value ini berkaitan ya. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus di sini. Akibatnya kalau ini kita ubah, salah satunya kita ubah. Misalnya di sini 4000. Yang lain juga berubah. Bisa lihat nggak? Ya, coba kita sorot ya. Tadi yang saya ubah adalah yang nomor 1 ya. Anggaplah kita fokus ke yang hari Minggu. Ini 4603 ya. Kalau kita undo, tuh beda ya kan? Kenapa? Karena ini ada rumusnya. Supaya dia tidak berubah kalau ini kita ganti, kita harus copy dulu. Kemudian paste value. Ya. Oke. Dipencet aja tombol escape di pojok kiri atas di keyboard ya untuk menghilangkan garis putus-putus copy tadi. Nah, jadi di sini kalau saya isi dengan nilai 4000, yang bawah nggak berubah. Karena bentuknya udah value ini. Tidak berbentuk rumus lagi. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita fokusnya ke copy dan paste formatting ya. Ini ya. Tuh. Walaupun angka ini beda sama yang 10.000, tapi dia tetap menggunakan RP ya. Kenapa? Karena formatnya yang di copy ya. Oke, saya rasa sangat jelas sekali udah. Kita lanjut lagi, kita copy apalagi yang tersedia, coba kita paste hyperlink. Seperti itu ya. Maksudnya hyperlink ini apa? Tabel tujuan ini isinya adalah hasil dari referensi yang satu. Bisa teman-teman perhatikan di sini, ini adalah paste kita yang pertama tadi, paste biasa. Dia tidak terhubung dengan tabel asal ya, tabel sumber. Sedangkan ini terhubung. Kita bisa lihat di sini ada rumus ya. Sama dengan C7. Jadi sel ini, setiap sel yang ada di sini itu dihubungkan atau dilinkkan ke
tabel sumber ya. Kalau nggak percaya, perhatikan yang ini nomor 1. Coba di sini saya ganti dengan stop misalnya. Ops, dia berubah juga. Ya. Saya rasa sudah cukup jelas dan sudah sangat dipahami tentunya ya. Iya. Kalau di sini saya ganti dengan 8.000 gimana? Ups, dia berganti juga 8.000.